Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وإن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara tanda tak kala ia ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dipahamkan kepada hamba tersebut ilmu agama. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan di antara kata ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, al-hikmah dalam ayat ini adalah al-fahmu al-fiqhu ay al-fahmu fid din, yaitu pemahaman agama. Maka tak kala kita ingin pahami ayat ini bahwa siapa yang Allah berikan pemahaman agama, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yafaqihhu fid din. Siapa yang ingin diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Maka tentu dengan kita bermajelis seperti ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita bisa memahami agama kita. Dan semoga dengan kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu seperti ini, kita senantiasa dituntun dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu istiqamah di jalan yang Allah ridai hingga akhir hayat kita kelak. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri-istri beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, kajian tafsir juz amma. Kita masih di surah An-Naba, yang sebelumnya kita sudah melakukan dua pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu surah An-Naba ayat 1 sampai 6, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang musyrikin tak kala mendengarkan akan adanya hari kebangkitan, yang di mana mereka saling bertanya-tanya dan akhirnya mereka saling berpecah belah, ada yang meyakini, ada yang tidak yakin, dan adapun ragu-ragu akan hari kebangkitan.
Kemudian di pertemuan yang kedua kita sudah baca surah An-Naba ayat 7 sampai 16 yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasaannya, menjelaskan tentang nikmatnya yang besar, termasuk alam semesta ini, yang pada kesimpulannya bahwasannya jika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan alam semesta ini dan segala apa yang ada di dalamnya, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia di hari kemudian. Kemudian pada subuh yang mubarakah kali ini insyaallah kita akan membacakan ayat dari ayat 17 hingga 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata." Pada ayat ini Allah akan menjelaskan tentang fenomena hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Inna yawmal fasli, sesungguhnya hari keputusan, kana miqata, adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Maksud dari ayat di atas, maksudnya adalah sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Ingat bahwa bagaimanapun keyakinan kita, mau yakin atau tidak, mau percaya atau ragu, hari kiamat pastilah datang. Dan kata ulama, al-kiamat atau al-qiyamah ini terbagi dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil biasa diistilahkan dengan as-sa'atus sughra. Adapun kiamat besar biasa dikenal dengan istilah as-sa'atul kubra. As-sa'atus sughra ya berupa kematian seseorang. Kiamat kecil berupa kematian seseorang. Wafatnya seseorang itu adalah kiamat kecil. Sebagaimana tak kala Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah. Adalah dulu orang-orang Arab Badui ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang hari kiamat. Mata sa'ah? Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Fa nazara ila ajdasin insani fa nazara ila ahdathi insanin minhum. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tak kala ditanya, Nabi memandang anak yang kecil di antara mereka. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, in ya'ish hadza, ketika anak kecil ini hidup, lam yudrikuhu al-haram, kemudian dia hidup dan tidak mendapati usia tuanya, qamat alaikum sa'atikum, maka tegak hari kiamat kepadanya atau kepada kalian. Maksud dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya tak kala seseorang wafat, hakikatnya itu adalah hari akhir atau hari kiamat bagi mereka. Namun ini adalah as-sa'atus sughra atau kiamat yang kecil. Dan ini tidak ada yang mampu lari darinya. Anak kecil ataupun orang yang tua, orang yang sehat apalagi yang sakit, ya, orang yang kaya ataupun yang miskin, semua akan bertemu dengan kiamat sughra, bertemu dengan kiamat kecil. Betapa banyak kita lihat orang yang sakit di rumah sakit, yang dijaga justru orang yang menjaganya lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa orang yang sehat
orang yang sakit bukan ukuran tentang dekat cepatnya ajalnya. Betapa banyak orang yang sehat dalam kondisi bersepeda, berolahraga, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang sedang sakit yang terbaring di rumahnya. Betapa banyak orang yang kaya yang terbatas makanan dan minumnya, terbantu oksigen, dia bernafas dengan tidak normal dibanding orang yang miskin, kemudian dia bisa istirahat, bisa makan apa saja. Dan ini adalah ayat-ayat tanda bagi orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemputmu. Dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian pun akan menjemput kalian. Dan ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Mana orang hebat yang pernah kita kenal? Mana petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang pernah kita kenal? Mana Bapak Presiden ini, mana Bapak Presiden itu, mana Bapak Gubernur ini, mana Bapak Gubernur itu? Di mana mereka? Orang-orang kaya yang pernah kita kenal, di mana mereka saat ini? Mereka berada di dalam lian lahat mereka. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi siap ataupun tidak, mereka telah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya balik kepadanya, "Madza a'dadta biha?" Apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Maka di antara seseorang yang cerdas akalnya, maka dia senantiasa mempersiapkan dirinya, bukan hanya sibuk mencari tanda-tanda kiamat, ya, mempelajari ciri-ciri kiamat, kemudian dia tidak mempersiapkan bekal untuk menyambut hari kiamat tersebut. Apatah lagi ada kiamat yang kecil, yaitu kematian, yang tak kala seseorang mau siap atau tidak, ada perlengkapan atau tidak, ada amal atau tidak, dia pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kiamat kecil terjadi kepada kita, kita dalam kondisi siap, dalam kondisi di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar, dan semoga dengan kesungguhan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan berjalan di atas manhaj para sahabat yang membuat kita kelak dipanggil. Tak kala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam kondisi di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ajal ini datang, itu pun juga tidak ada yang tahu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menggambarkan bahwa ajal manusia itu atau umur manusia itu telah ditetapkan. Dan kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang lebih daripada itu. Adapun as-sa'atul kubra, kiamat besar, ini adalah hal yang kita ketahui bersama, dan semua orang akan sadar, yakin betul bahwa adanya hari kiamat, hari akhirat, yang dimana semua dari sudut bumi ini akan hancur, tidak ada yang akan tersisa, dan itu adalah tanda-tanda atau akan diawalinya ya perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidaklah tegak hari kiamat yang besar kecuali pada hari Jumat. Namun pastinya kapan tahunnya, kapan abadnya, tidak ada satupun yang tahu. Maka dusta tak kala ada orang yang mampu meramal bahwa kiamat akan terjadi hari ini, bulan ini, tanggal ini, tahun ini. Itu adalah kedustaan. Karena Nabi SAW sendiri pun tidak tahu akan hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Inna yawmal fasli kana miqata. Maka sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari keputusan. Ya. Kenapa diberi hari keputusan atau nama hari keputusan? Hari kiamat di antara namanya juga adalah hari keputusan. Atau kata ulama di antara nama hari kiamat adalah hari pembeda. Hari keputusan apa? Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hari keputusan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan yang mana berhak mendapatkan kenikmatan dan memutuskan yang mana berhak mendapatkan azab. Juga disebut hari pembeda. Pada hari tersebut Allah membedakan mana orang yang benar, mana orang yang batil. Mana orang yang zalim, mana orang yang dizalimi. Dan mana penghuni syurga, mana penghuni neraka, Allah sudah bedakan. Allah putuskan pada hari itu. Apakah pada hari itu ada kelompok-kelompok, ada bendera, ada partai? Tidak ada sama sekali. Pada hari itu, manusia akan berkumpul dengan satu model. Dalam kondisi telanjang badan, telanjang kaki, ya, dan dalam kondisi tidak berkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, bagaimana hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yuhsyarun nas, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi butuh, ya, pakaian, sangat butuh pakaian. Kenapa? Karena dikatakan bahwa manusia dalam kondisi tidak berpakaian, ya, telanjang badan, telanjang kaki. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qattun. Manusia sangat butuh dengan pakaian yang rasa butuhnya itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Wa ajwa'u ma kanu qatt. Dan Rasulullah mengatakan pada saat itu manusia sangat membutuhkan makanan. Mereka sangat kelaparan yang tidak pernah dirasakan kelaparan seperti itu sebelumnya. Wa azma'u ma kanu qatt. Dan manusia sangat membutuhkan air minum. Mereka kehausan. Yang kehausan tersebut tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Wa ansabu ma kanu qatt. Dan manusia merasakan kepayahan, keletihan yang kepayahan tersebut tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ini kondisi manusia pada saat dikumpulkan pada hari kiamat. Nasallahu salamu wal mu'afah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita pada hari-hari tersebut. Di mana hari tersebut adalah hari yang berat. Ya, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi gunanya harta, anak keturunan. Ya, yang ada adalah hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadis ini diriwayatkan atau dalam Kitabul Jami' Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan juga dalam sebuah hadis, ya, dikatakan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada anaknya Fatimah atau bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya tuhsyaru khufatan uratan ghurla, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang badan, dalam kondisi telanjang kaki, dan tidak terkhitan, kemaluannya tidak terkhitan. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd." Ya Rasulullah, pada hari itu laki-laki dan wanita dikumpulkan satu tempat, mereka saling melihat satu sama lain. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dzak." Pada hari itu wahai Aisyah, urusan ya yang sangat besar, urusan yang sangat penting, kondisi sangat genting, kondisi sangat berat yang membuat manusia tidak berpikir lagi untuk saling memandang satu sama lain. Rawahul Bukhari. Inilah yang terjadi pada hari kiamat, dan itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 18, ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja." Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Pada hari kiamat, ikhwani fillah wa akhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Hari kebangkitan ya akan terjadi pada tiupan yang kedua. Peniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil yang disebut dengan sahibul qarn. Ia akan meniup sangkakala dengan sangat dahsyat sehingga tak kala sangkakala tersebut ditiup, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah." Maka tak kala yang hidup di langit dan yang hidup di bumi akan meninggal atau mati, tak kala itu kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi tak kala sangkakala tersebut ditiup, ya, maka seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah, langit ataupun bumi, semuanya ya hancur, semuanya meninggal, dan tak kala itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang tersisa kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian di ayat yang lain di surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala ya, atau di ayat yang sama lanjutan ayat, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian tak kala Allah memerintahkan malaikatnya untuk meniup sangkakala yang selanjutnya, yang kedua, fa izahum qiyamun yanzurun. Maka seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya tiba-tiba bangkit, ya, kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, kata Allah, tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya antara tiupan pertama dan tiupan kedua jaraknya 40. Antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua jaraknya 40. Namun tidak diketahui secara pasti 40 tersebut, angka 40 tersebut tidak diketahui secara pasti. Apakah jarak 40 hari, ataukah 40 bulan, atau 40 tahun? Karena sang perawi lupa mendengarkan kelanjutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun demikian,
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pasti berkata bahwa jarak tiupan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua jaraknya 40. Tak kala tiupan sangkakala yang kedua, ya, fa idzahum qiyamun yanzurun, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sejalan dengan firman Allah di surah An-Naba ayat 18. Wa nufikha fis suri yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Tak kala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dalam kondisi berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Apa maksudnya? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja?" Iya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim." Engkau telah bertanya sebuah perkara yang besar. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, dalam hadis ini dikatakan Nabi menunduk dan meneteskan air mata setelah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Yukhsharu 'asharata asnaf min ummati ashtata." Ya. Beliau mengatakan ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti datang dalam kondisi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan mereka dengan kaum muslimin yang lainnya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 10 kelompok yang dihadirkan pada hari kiamat, dan 10 kelompok ini terpisah dengan kaum muslimin yang lainnya. Allah memisahkan mereka dari jamaah atau kaum muslimin yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Wa minhum ala suratil qirdah atau ala suratil qird. Di antara mereka ada yang berwujud kerah. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Dan di antara mereka ada yang berwujud babi. Ada yang berjalan berjungkir balik dengan mukanya, terseret-seret dengan mukanya. Wa ba'duhum, dan di antara mereka ada yang buta matanya. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun, dan sebagian mereka ada yang tuli bisu lagi tidak tahu apa-apa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang pada hari itu tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong, dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tangan dan kakinya terpotong. Ada yang disalib di atas batangan besi. Ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada aroma bangkai. Dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Fa ammal ladzina 'ala suratil qird, adapun orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi wajah seperti monyet, seperti kera, ya, adalah mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia dulu sering mengadu domba manusia, sering membuat manusia saling bertengkar, sering menjadikan manusia satu dan manusia lainnya berperkara. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajah seperti kera. Wa ammal ladzina 'ala suratil khanazir, adapun yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajah atau tampilan seperti babi, ya, itu disebabkan karena ketika dia hidup di dunia gemar mencari harta yang haram, memakan harta yang haram. Adapun yang berjalan jungkir balik dengan wajah mereka
berjalan jungkir balik seperti layaknya orang yang kesurupan. Inilah orang-orang yang ketika di dunia dia memakan harta riba, ya, maka dia pun jadikan ya badannya tidak normal dalam kondisi kakinya di atas, wajahnya terseret-seret layaknya orang yang kesurupan. Kemudian adapun orang yang buta adalah orang yang tak kalah di dunia, dia diberikan amanah namun tidak adil dalam memutuskan amanah. Dia diberikan jabatan namun tidak adil dalam memutuskan amanah. Dia diberikan pangkat namun dia tidak adil dalam menjalankan amanahnya. Kemudian wasum wal bukmu, adapun orang yang tuli dan orang yang bisu adalah orang yang menyombongkan dirinya tak kala dia hidup di dunia. Dan di antara ada orang yang mengunyah lidahnya sendiri. Dan kata ulama ini adalah orang-orang yang pemberi fatwa, namun fatwa sesuatu yang dia sampaikan kepada umat adalah perkara yang dusta. Perkara yang tidak dilandasi oleh ilmu. Nas'alullah salam wal mu'afah. Adapun orang yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika dia hidup di dunia suka menyakiti tetangganya. Dan adapun orang yang disalib di atas besi yang panas, ya, adalah orang yang senantiasa bersaksi dengan kesaksian palsu. Ini adalah gambaran kelompok-kelompok yang Nabi jelaskan tak kala Nabi ditanya oleh sahabat tentang ayat fata'tuna afwaja, manusia datang pada hari kiamat dalam kondisi berkelompok-kelompok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita di hari kiamat nanti. Hari di mana Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mendapatkan naungannya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, dengan segala bentuk kezaliman, segala bentuk dosa yang besar, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengadu domba, kemudian memakan harta riba, kemudian tidak adil, mendatangkan persaksian yang palsu, menyombongkan diri di hadapan manusia yang lainnya. Semoga kita dihindarkan dari semua sifat-sifat yang buruk tersebut yang membuat kita tidak mendapatkan azab atau azab yang awal, ya. Karena padang mahsyar bukanlah hakikat azab yang Allah janjikan. Yang setelah itu adalah ya yaumul hisab, yang setelah hisab disitulah baru kita ketahui ya di mana tempat kembali kita. Namun orang yang telah Allah ya bangkitkan dalam kondisi yang aneh, itu sudah bertanda bahwa dia pun akan mendapatkan balasan di akhirat, juga ya balasan yang tidak nikmat, atau dia akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba." Pada hari kiamat dibuka langit. Langit akan dibukakan, maka akan nampak beberapa pintu, terdapat beberapa pintu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Langit yang kita lihat saat ini itu tidak memiliki lubang, tidak memiliki celah, ya. Namun langit itu akan terbuka pada hari kiamat, ya. Selain itu Allah juga akan membuka banyak pintu-pintu, ya, bukan hanya satu. Dan dari pintu tersebut akan turun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Allah jumlahnya sangat banyak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Ata'ti as-sama'u wa haqqa laha an ta'itta
ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa 'alaihi malakun sajidun. Jadi suatu hari, tak kala hari kiamat, langit yang kita lihat, yang kita saksikan saat ini, yang tidak ada celahnya, tidak ada pintunya, itu akan dijadikan nampak pintu dari langit. Dan bukan hanya satu langit. Langit tersebut akan menampakkan beberapa pintu. Dan dari pintu-pintu tersebut Allah menurunkan para malaikatnya. Dan jumlah malaikat sangatlah banyak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, dan ini adalah dengan sanad yang hasan. Rasulullah mengatakan, sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengarkan. Langit terasa berat dan pantas bagi langit untuk merasakan berat. Kenapa? Karena tidak ada, ya, satu tempat seukuran 4 jari di atas langit sana, kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langit yang luas ini, langit yang berlapis-lapis ini, tidak ada satu tempat di atas sana, ya. Tidak ada ukuran, ya, jarak 4 jari di atas langit sana, kecuali di tempat tersebut ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kaitannya dengan turunnya malaikat, terbukanya pintu langit dan turunnya malaikat? Ya, ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 25. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah belah atau langit terbelah, mengeluarkan kabut putih, dan akan diturunkanlah malaikat-malaikat yang bergelombang-bergelombang. Ala kulli hal, kita adalah orang yang yakin dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diciptakan dari cahaya, yang mereka adalah makhluk Allah yang tidak punya hawa nafsu, yang taat, ya, yaf'aluna ma yu'marun. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah perintahkan kepadanya dia akan lakukan. Ya, tidak seperti kita manusia yang tak kala kita diperintahkan, kita kadangkala nyeleneh, kita dengar tapi tidak taati. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tak kala mereka, ya, atau terjadi kiamat, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun lewat pintu-pintu langit yang terbuka pada hari kiamat tersebut, dan mereka jumlahnya sangat banyak diturunkan, ya, bergelombang-gelombang. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa langit-langit pada hari kiamat akan terbelah seperti potongan-potongan kayu pintu. Kemudian ayat yang ke-20, dan ini ayat yang terakhir yang kita ambil, ya, yang menjelaskan tentang perkara atau huru-hara hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba." Dan dijadikanlah atau dijadikan gunung-gunung itu berjalan, maka gunung-gunung tersebut menjadi layaknya fata morgana. Iya. Kita lihat di Sulawesi Selatan, gunung apa yang paling besar, ikhwan fillah wa akhwati fillah? Gunung Bawah Karaing. Atau gunung apalah yang kita lihat, yang sering didaki. Yang kita lihat tak kala manusia mendakinya dia bersusah payah, butuh waktu yang lama untuk sampai ke puncak. Itu belum gunung yang tingkatan di atasnya lagi, yang, ya, Everest dan lain-lain. Yang orang kadang-kala belum sampai di atas sudah hilang nyawanya, ya, karena saking sulitnya untuk menembus puncak gunung tersebut. Ketahuilah semua gunung-gunung yang besar tersebut, baik yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, baik yang gunung berapi ataupun yang bukan gunung
batu ataupun gunung, ya, yang tanah, semua akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut gunung-gunung tersebut, diterbangkan di udara, lalu dihancurkan. Subhanallah. Gunung yang besar tersebut yang kita bayangkan, yang sulit kita daki, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterbangkan ke udara, kemudian dijadikan gunung-gunung tersebut hancur seketika, maka nampaklah seperti fata morgana. Ya, terlihat dari udara seperti gunung, padahal bukan. Karena sesuatu yang dahsyat telah hancur. Hal itu seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di banyak surah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Ya. Jadi kita tahu bahwa padang mahsyar yang kita akan berkumpul di dalamnya adalah padang yang luas, tidak ada sama sekali gunung, ya, hanya tanah yang luas, tidak ada pepohonan. Dan itu adalah kondisi yang berbeda dengan bumi yang kita tinggali sebelumnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan segalanya, kemudian mendatangkan tempat, menjadikan tempat yang baru, tidak ada gunung, hanya ada dataran yang datar, dataran yang luas. Dan inilah makna dari firman Allah, yauma tubaddalul ard, pada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang akan kita pijak pada hari nanti, pada padang mahsyar nanti, berbentuk dataran, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semua gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, katakanlah Tuhanku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Surah Thaha ayat 105. Gunung-gunung besar yang sekarang kita saksikan akan hancur seperti fata morgana. Dari kejauhan terlihat seperti air, tetapi dari dekat hanyalah seperti debu-debu atau hanyalah debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir At-Tabari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan dahsyatnya hari kiamat, yang semoga dengan ayat yang kita selalu baca ini, surah An-Naba adalah ayat yang sudah kita hafalkan bersama, bahkan selalu kita pakai dalam salat kita. Namun lebih nikmat tak kala kita memahami makna, sudah mendengarkan tafsirannya, maka tak kala kita salat, kita membaca ayat, ya, ayat demi ayat, maka kita akan menikmati, kita akan khusyuk, kita akan bisa merasakan ketakutan, ya, kita akan merasakan kekhawatiran, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat seperti ini. Maka kita ya senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan segala kekhilafan yang sudah kita lakukan Allah mengampuninya, segala kekurangan yang kita ya miliki Allah menyempurnakannya, dan segala dosa yang kita sudah lakukan Allah mengampuninya, dan segala taubat yang sudah kita panjatkan Allah menerimanya, dan segala amal-amal soleh yang sudah kita tegakkan Allah lipat gandakan di timbangannya pada hari kiamat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.